Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang berbahagia. Untuk pertemuan keempat di hari ini 29 Januari 2021 kita melanjutkan tentang ilmu mawaris. Kalau kemarin kita sampai pada kata konsep yang kelima, kita sekarang masuk ke yang keenam. Nah, ini kompetensi dasarnya masih sama dengan yang kemarin, tujuannya juga. Nah, kita untuk masuk pada hari ini yaitu kita akan membuka bersama modul halaman 119 ya. Sebelum kita masuk ke peta konsep yang kelima, yang keenam, saya akan mengulang sekilas untuk yang kelima kemarin tentang waris atau ahli waris. Jumlah ahli waris kemarin kita sudah menyampaikan secara umum itu ada 25. Yang 15 itu dari pihak laki-laki dan yang 10 itu dari pihak perempuan. Yang laki-laki itu siapa saja? Di antaranya suami, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dari ayah maksudnya, atau kakek dari bapak. Yang keenam, saudara laki-laki yang sekandung. Yang ketujuh, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Nomor 8, saudara laki-laki yang seayah. Yang 9, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. 10, saudara laki-laki yang seibu. Nomor 11, paman dari ayah yang sekandung. Nomor 12, anak laki-laki dari paman sekandung. Nomor 13, paman yang seayah atau sebapak. Nomor 15, anak laki-laki dari paman yang sebapak. Dan yang 15 adalah seorang laki-laki yang memerdekakan budak atau wala ya. Ini bisa dilihat di halaman 121. Kemudian yang 10 dari yang perempuan itu yaitu yang pertama adalah istri, kemudian yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki, yang keempat ibu, yang kelima nenek dari ayah, kemudian yang keenam itu nenek dari ibu, yang ketujuh saudara perempuan sekandung, yang kedelapan saudara perempuan sebapak, yang kesembilan saudara perempuan seibu, dan yang ke-10 adalah saudara perempuan yang membedakan budak atau wala. Nomor 10 dari yang perempuan maupun yang nomor 15 dari yang laki-laki itu sama, yaitu sama-sama orang yang memerdekakan ya. Nah, anakku yang berbahagia, selanjutnya adalah status ahli waris ya. Ahli waris ditinjau dari bagian harta waris yang diterima itu ada 3. Dawil furud ini sudah ditentukan dalam Al-Quran. Ada yang dapat setengah, seperempat, sepertiga, 2/3, 1/6, dan 1/8. Ini ada 6. Kemudian yang kedua asobah. Asobah ini dibagi 3, asobah binafsih, kemudian yang kedua asobah bil ghair, yang ketiga adalah asobah mal ghair, dan yang ke berikutnya adalah dawil arham. Dawil arham itu cucu perempuan ya. Jadi ini, tapi kemungkinan besar dawil arham ini tidak mendapat. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i juga sama. Silahkan nanti dibaca di halaman 124. Baik, selanjutnya ini saya jelaskan satu-satu. Dawil furud. Dawil furud itu artinya adalah ahli waris yang mendapatkan kadar bagian harta warisan, yang ini ketentuannya sudah ada dalam Al-Quran. Dawil furud ini ada 6 ya, ada 6 kelompok, yaitu yang pertama itu 2/3, kemudian ada yang setengah, ada yang 1/4, ada yang 1/3, ada yang 1/6, dan 1/8. Kemudian untuk yang asobah binafsih ya, asobah sendiri itu artinya adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam dawil furud, tetapi warisan yang merupakan sisa dari dawil furud. Nah, berikutnya bagian waris bagi ahli waris asobah ada 3. Yang pertama, menerima semua harta warisan dengan syarat tidak ada dawil furud. Kedua, menerima sisa harta warisan jika ada dawil furud. Yang ketiga, tidak menerima harta warisan sama sekali jika sudah habis dibagikan kepada dawil furud. Yang berikutnya, asobah binafsi. Penjelasan dari asobah binafsi bil ghair dan mal ghair. Asobah binafsi itu apa saja? Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, ini keliru, ini bukan bapak atau ayah, kakek dari bapak atau kakek dari ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak atau seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki seayah, paman yang sekandung dengan bapak, paman yang bapak dengan bapak, anak laki paman yang sekandung dengan bapak atau ayah, anak laki paman yang sebapak dengan
bapak atau seayah dengan ayah. Kemudian asobah bil ghair itu apa? Ya, sederhananya begini, kalau di buku ditulis yaitu seseorang yang mendapatkan asobah atau sisa ya karena ada ahli waris lain yang setingkat dengannya. Nah, ini ada pengertian yang lebih sederhana menurut saya. Asobah bil ghair ialah ahli waris menjadi asobah karena sebab orang lain atau ditarik oleh saudara laki-lakinya. Contoh, anak perempuan jika ada saudara laki-lakinya, cucu perempuan jika ditarik saudara laki-lakinya, saudara perempuan yang sekandung jika ditarik dari saudara laki-lakinya, dan yang keempat adalah saudara perempuan yang sebapak atau seayah jika ditarik oleh saudara laki-lakinya. Kemudian yang ketiga adalah asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair kalau di buku itu, di buku modul yang saya pegang adalah ahli waris yang menjadi asobah karena bersama ahli waris dzawil furud. Ya, bisa dibaca halaman 124. Tapi kalau saya membuatkan definisi yang lebih sederhana dengan melihat pada referensi yang lain, bahwasanya ahli waris asobah ma'al ghair itu ialah ahli waris yang dia mendapatkan asobah jika bersama ahli waris wanita lain. Contoh, ini ada dua, cuman ada dua, yaitu saudara perempuan yang sekandung, ya baik ini seorang atau lebih dari satu orang, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Yang kedua adalah cucu perempuan yang seayah, baik itu satu orang maupun lebih, jika bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Berikutnya adalah kelompok ahli waris dzawil arham. Ini agak jauh. Ya, dzawil arham ialah ahli waris yang agak jauh jarak nasabnya. Contoh, cucu perempuan dari anak perempuan. Ketentuan dzawil arham. Dzawil arham akan mendapatkan warisan jika tidak ada ahli waris dari dzawil furud atau asobah. Nah, tapi menurut pendapat Imam Syafi'i ini tidak mendapatkan warisan. Ya, tapi pendapat ini ya cucu perempuan dan anak perempuan bisa mendapat biasanya melalui jalan lain. Di antaranya adalah melalui wasiat atau melalui hibah, ya, atau hadiah itu. Baik, sekarang adalah di halaman 124 kita akan membahas tentang hijab dan mahjub. Hijab adalah terhalangnya ahli waris karena adanya ahli waris lain. Nah, mahjub ini orangnya. Hijab ini ada dua, hijab hirman dan hijab nukson. Hijab hirman adalah halangan yang sifatnya penuh atau menutupi ahli waris lain secara penuh. Contoh, cucu tidak mendapatkan warisan jika ada ayahnya. Ya, kalau hijab nukson, halangan yang sifatnya mengurangi. Misal, suami, ada seorang perempuan meninggal, dia meninggalkan suami. Suami ini jika tidak punya anak, maka dia mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Tapi kalau ada anak, maka suami ini hanya mendapatkan 1/4 saja. Ini contoh hijab nukson. Kemudian sebelum harta warisan dari si mayit ini dibagikan, ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya adalah satu, semua biaya sebelum harta warisan dibagi, semua biaya pengurusan jenazah atau tajis itu dibebankan kepada hartanya si mayit tadi. Jadi sebelum itu dilakukan nggak boleh dilakukan pembagian warisan, ya. Kemudian yang kedua, hutang-hutangnya si mayit itu harus diselesaikan dulu. Biasanya mudin atau pihak keluarga kalau sebelum diberangkatkan itu biasanya menyampaikan jika si mayit punya utang silahkan nanti berhubungan dengan keluarga, tapi kalau diikhlaskan ya alhamdulillah, tapi kalau ingin diselesaikan silahkan menghubungi ahli waris yang ada, biasanya begitu. Kemudian yang ketiga adalah wasiat. Jadi nanti jika wasiat sebelum meninggal itu si mayit ini punya wasiat pada masa hidupnya, wasiat hartanya harus dibagi sekian-sekian, nah ini harus dijalankan dulu wasiatnya, baru nanti setelah itu dihitung harta warisnya. Kemudian yang keempat adalah pembayaran zakat. Jika misalkan si mayit ini punya kewajiban waktunya melakukan zakat, kemudian dia itu belum menunaikannya, nah, namun sudah berkewajiban untuk melakukan zakat, maka ahli waris ini harus membayarkan zakatnya dulu sebelum hartanya dibagi dengan para ahli waris yang lain. Nah, wasiat itu ada syaratnya, tidak boleh wasiat itu seluruh hartanya, nggak boleh. Wasiat itu yang pertama tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang ditinggalkan itu yang dimiliki. Kemudian yang kedua, tidak boleh
wasiat itu kepada ahli waris kecuali ahli waris yang lainnya itu. Yang ketiga, tidak berwasiat untuk wasiat. Contoh ahli berwasiat yang maksiat, contohnya nanti saya kasihkan uang ini untuk kemudian digunakan hal-hal yang maksiat. Nah, itu nggak boleh. Sekarang yang terakhir yaitu manfaat dan hikmah warisan. Manfaat warisan diantaranya adalah satu, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Ya tentunya ini di antara ahli waris yang ada. Biasanya kan memang harta warisan itu rawan untuk pertikaian. Nah, ketika sudah diatur ketentuannya, insya Allah nanti bisa mengurangi atau mencegah konflik yang ada. Hikmah mawaris. Yang pertama, menghindari perselisihan. Yang kedua, menjalin persaudaraan. Yang ketiga, menghindari keserakahan antara ahli waris yang satu dengan yang lain. Yang keempat adalah menghilangkan pilih kasih. Karena kenapa kok begitu? Karena sudah diatur ketentuannya tadi. Yang kelima adalah untuk melindungi hak anak yang masih kecil. Nah, demikian anak-anakku materi tentang mewaris yang pertemuan yang kedua dari bab waris. Selanjutnya silakan anak-anak untuk mengulangi membaca dengan cara sambil mengerjakan soal yang ada. Jadi soal yang ada ini tujuannya adalah untuk menambah pemahaman. Tentunya dalam menjawab ini siswa boleh membuka bukunya atau bisa melihat mensekrul ke atas dari materi yang ada. Semoga dengan anak-anak mengulang dan berlatih menjawab soal ini menjadi lebih paham tentang ilmu mewaris. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.